Film berlatar belakang pada tahun 1879. Saat itu, suasana transportasi stasiun Yokohama sangat ramai. Namun, segerombolan polisi yang dipimpin Seito Hajime bermunculan dari segala penjuru, yang dimana para polisi tersebut akan menangkap seorang pria dari Shanghai, yaitu Enishi. Karena Enishi tersebut telah diketahui menjual barang-barang ilegal seperti senjata dan opium. Jelas, itu sangat merugikan Jepang. Dengan kata lain, Enishi adalah seorang mafia dari Shanghai. Pria itu awalnya menolak dan kekeh, terus mengungkit-ungkit sang Batosai. Namun, kepolisian seperti agak menghindari untuk membahas sang Batosai. Perlawanan pun pecah. Pria itu melawan dengan sangat gesit. Setelah loncat ke sana kemari dan tertawa, akhirnya pria itu sengaja menyerahkan diri dengan ekspresi tertawa sinis. Bukti bahwa dia merendahkan kepolisian setempat. Kemungkinan dia memang berpengaruh di Shanghai. Ia pun ditangkap ke kantor polisi Jepang. Namun, tak lama dari kejadian itu, orang yang berpengaruh setingkat kementerian dari Tiongkok datang dan membebaskan Enishi. Mengetahui hal itu, Hajime selaku yang bertanggung jawab penangkapan itu pun datang mengunjungi petinggi polisi dan bertanya dengan kesal mengapa hal ini bisa terjadi. Petinggi polisi pun menyatakan bahwa Tiongkok dan Jepang memiliki sebuah perjanjian damai, yang dimana di antara Jepang dan Tiongkok memiliki wilayah yurisdiksi, begitupun orang Jepang yang berada di Tiongkok. Tak lama dari itu, datang pria yang bernama Sawage Tocho, yang ditugaskan untuk memata-matai perilaku Shanghai. Namun Hajime sedikit was-was dengannya, karena takutnya dia membelot dan merugikan Jepang. Layar berpindah ke suasana pernikahan yang ada di Tokyo. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, yaitu Himura Kenshin dan teman-temannya, Nona Kaoru, Yahiko, dan Sanosuke. Mereka sedang menikmati parade itu dan juga menikmati jajanan sampingan yang ada di Tokyo. Sampai Mang Kenshin pun mengunjungi dojo kepolisian. Di sini Mang Kenshin pun diberitahu oleh penanggung jawab dojo bahwasannya ada intrik politik yang sedang hangat terkait Jepang dan Tiongkok. Intrik politik yang sedang hangat itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai klaim atas Okinawa. Malam pun tiba, sewajarnya manusia yang membutuhkan asupan 4 sehat 5 sempurna, Kenshin dan teman-temannya mengunjungi kedai makan Akabeko. Tempat ini merupakan tempat makan favoritnya Kenshin. Setelah lahap, mereka pun meninggalkan tempat kedai itu. Tapi kejadian tersebut tidak lain dan tidak bukan perlakuan Enishi dan barudaknya. Sementara Kenshin dan kawan-kawannya terhenti di tengah jalan. Mereka pun mendengar ledakan itu. Kebetulan sekali, Kapol Uramura melaporkan ada tembakan meriam dari atas bukit. Keadaan genting itu, Kenshin pun membagi orang untuk menyelidiki. Kenshin, Sanosuke, dan kepolisian pergi ke bukit, sementara Yahiko dan Nona Kaoru pergi ke kedai Akabeko. Di bukit, mereka kehilangan jejak komplotan tersebut. Namun satu prajurit menemukan tulisan dari kertas yang artinya hukuman manusia. Meski Kapol Uramura tidak mengerti apa yang dimaksud, Kenshin menjelaskan jika hukuman langit tidak bertindak, maka mereka akan melakukannya. Hajime pun nyocot. Ketika ia bertemu dengan Enishi di awal film, Enishi sedikit mengungkit-ungkit luka sayatan pada Kenshin. Agar resah yang Kenshin rasakan, takutnya ada hubungannya dengan masa lalu Kenshin. Sementara di sisi lain, para penduduk membantu memadamkan api yang ada di kedai. Mereka yang terluka dibawa ke klinik Megumi, temannya Kenshin di Tokyo. Belum lama keadaan reda, tidak ada guntur ataupun hujan. Tiba-tiba salah satu anggota polisi melaporkan bahwa keadaan dojo kepolisian diserang. Ditambah lagi, kediaman Kapol Uramura diobrak-abrik habis-habisan. Dalam keadaan darurat,
Sanosuke pergi ke dojo dan Kenshin pergi ke kediaman Pak Uramura. Untungnya, ketika Pak Uramura hampir wassalam, Kenshin pun datang tepat waktu, menghentikan utusan-utusannya Enishi. Tak banyak bacot, pertempuran pun dimulai. Sampai pada akhirnya, ketika musuh sedang tersudut, Mang Kenshin pun sedikit mengeluarkan tenaganya. Dan inilah yang terjadi. Tahu bukan tandingannya, akhirnya ia pun meledakkan diri dari hadapan Kenshin. Untung saja, keluarga Pak Uramura sudah keluar dan selamat. Sementara, di dojo kepolisian sudah hancur berantakan. Bahkan penanggung jawab dojo pun bukan tandingan dari musuh tersebut. Ketika Sanosuke datang, ia begitu terlambat, musuhnya menghilang tanpa jejak. Pagi pun tiba, ketika Kenshin akan pulang ke kediamannya, ia berpas-pasan dengan Enishi. Namun Enishi ingin bertarung dengan Kenshin. Bukan tidak berani, namun biar filmnya panjang, di sini Enishi ingin Kenshin menderita dengan cara menyakiti orang-orang terdekat Kenshin. Setelah Kenshin pulang, disinilah Kenshin mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalunya. Flashback di era sebelumnya, ternyata Kenshin sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Tomoe. Kenshin merasakan sedikit kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, yang Mang Kenshin tidak ketahui, bahwa Tomoe adalah wanita tunangan dari seorang pria yang telah Kenshin tikam. Saat itu, Kenshin masih menjadi seorang Batosai. Tomoe diperintahkan untuk mendekati Kenshin agar ia bisa membalas dendam keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, Tomoe malah jatuh cinta pada Mang Kenshin. Sampai suatu saat, Kenshin bertarung dengan sesepuhnya keluarga Tomoe. Disitulah Tomoe tiba-tiba menghadang Kenshin. Dari kejadian dua tunangan yang terjadi nikah itulah, Kenshin mendapatkan luka sayatan dari pipinya. Di saat yang sama, Enishi yang merupakan adik Tomoe melihat kejadian itu dengan matanya sendiri. Itulah mengapa Enishi atau adik iparnya Kenshin ingin membuat Kenshin sangat menderita, dan ia pun pergi ke Shanghai untuk menambahkan aset sebagai bahan balas dendamnya. Kenshin diselimuti rasa bersalah yang amat besar. Kejadian di masa lalu terus menghantuinya. Luka yang didapat meninggalkan sebuah sejarah yang kelam. Karena hal itu, Kenshin pun harus tetap berdiri dan menghadapi cobaan yang ada. Karena harga yang harus dibayar oleh Kenshin bukan hanya dari perkataan, melainkan sebuah perbuatan. Perbuatan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Di kediamannya Kenshin, Nona Kaoru kedatangan tamu dari Kyoto. Ia adalah Misao dan Kapten Aoshi, yang merupakan teman dan musuhnya Kenshin pada era sebelumnya. Namun, di saat itu Mang Kenshin tidak ada di kediamannya. Misao datang berkunjung bertujuan untuk menyerahkan catatan hariannya Tomoe semasa Tomoe hidup bersama Kenshin. Kapten Aoshi mengunjungi Tokyo dengan berharap bertemu dengan Kenshin. Shin berpindah kepada Hajime. Saat itu Hajime ingin menggerebek tempat kediamannya mafia Shanghai di Yokohama. Ia dapat info itu dari Shicho atau mata-matanya polisi di awal film. Namun yang ia dapatkan hanyalah sebuah jebakan, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Komplotan Shanghai itu sengaja sebagian menyebak polisi untuk ke sana karena tujuan mereka adalah ingin memporak-porandakan Tokyo.
Huru-hara pun terjadi di Tokyo. Mendengar suara ledakan itu, Misao pun ingin mencari Kapten Aoshi di Tokyo. Di saat yang sama, Aoshi yang berada di Tokyo pun ikut bertarung membantu warga. Kebetulan, ia bertemu dengan pentolannya Enishi. Di tengah pertarungan, Misao pun datang ingin membantu Kapten Aoshi. Tapi, ketika Misao ingin mengejar Kapten Aoshi, ia menghilang. Kenshin yang berada di lokasi langsung meladeni pentolannya Enishi, sehingga pertarungan pun harus dihadapi. Tak ingin berlama-lama, Kenshin pun ingin mengakhiri pertarungan tersebut. Karena Kenshin khawatir, takutnya orang yang berada di kediamannya terancam. Dan benar saja, ketika itu Enishi datang dengan membawa sebuah mayat. Lagi-lagi, dia ingin menyakiti orang terdekatnya Kenshin. Namun, Sanosuke yang sudah lama menjadi partnernya Kenshin menghadapi ancaman tersebut. Jelas, Sanosuke bukan tandingannya. Enishi pun menculik Nona Kaoru karena ia tahu Kenshin akan mencarinya. Sayangnya, Kenshin datang begitu terlambat dan tidak sempat melindungi orang-orang yang ia cintai. Ketika Kenshin melihat mayat yang Enishi bawa, dan mayat itu adalah Sawage Tocho. Pagi harinya tiba, kepolisian yang dipimpin Hajime telah mengetahui bahwa kota Tokyo semalam diserang. Sementara, Kaoru sudah berada di base campnya Enishi. Sayangnya, ketika Nona Kaoru ingin membebaskan diri dan lari dari base campnya Enishi, ia pun kepergok oleh Enishi. Ketika Enishi sedang mencekik Nona Kaoru dan hampir wassalam, tiba-tiba ia terikat bayangan kakaknya yaitu Tomoe dan menghentikan perbuatannya. Tak lama dari itu, Kenshin menitipkan tempat kediamannya kepada Yahiko. Ia pun bergegas akan bermain solo squad ke base campnya Enishi. Ketika malam tiba, Mang Kenshin sudah berada di depan gerbang utama. Tak berlama-lama, ia langsung menikam keduanya dengan sangat ringan. Namun, di dalam gerbang, sekumpulan barudaknya Enishi sudah siap menghadapi Kenshin. Melihat kondisi itu, Kenshin pun mengerahkan tenaganya di dalam pertarungan ini. Di tengah pertarungan, tiba-tiba pentolannya Enishi pun datang, dan pasukan musuh pun bertambah banyak. Meski sangat menguras tenaga, Mang Kenshin pun harus memaksakan menghadapinya. Ketika Mang Kenshin sedikit kelelahan, Misao datang membantu. Tak hanya itu, di detik berikutnya, kepolisian bersama Hajime juga berdatangan untuk membantu Kenshin. Serta, Sanosuke tiba dan menabrakkan gerobak, supaya Kenshin bisa masuk untuk menyelamatkan Nona Kaoru. Hajime dan Misao pun membantu mengalihkan perhatian musuh. Tak disangka, ketika Kenshin masuk ke dalam ruangan, ia langsung dihujani peluru oleh mafia Shanghai. Lagi-lagi, Kenshin harus menghadapi rintangan. Tak ada cara lain selain menghadapi pasukannya Enishi. Setelah melewati itu, akhirnya Kenshin bertemu dengan raja terakhir yaitu Enishi. Kenshin yang berkepala dingin ingin memujuk Enishi untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, di dalam hati Enishi sudah menepuk rasa kebencian, balas dendam terkait masa lalu yang kelam. Sehingga Enishi menghiraukan segala perkataan Kenshin, karena kebenciannya mengalahkan hati nuraninya sendiri. Dalam suasana hati yang amarah, Enishi pun bergegas membawa pedang dan ingin berduel dengan Kenshin, sehingga pertarungan pun terjadi.
Dalam tengah pertarungan, pedang Enishi patah teman-teman. Namun, pihak produser sudah menyiapkan pedang kedua, sehingga Enishi pun bisa melanjutkan duelnya dengan Kenshin. Disinilah mereka berdua mulai serius untuk bertarung. Ketika Mang Kenshin sedang terpojok dan melihat Enishi yang tidak ada niatan pertobatan sekalipun, akhirnya kesabaran Kenshin pun habis. Ia harus menghentikan Enishi. Disinilah kekuatan Mang Kenshin dikeluarkan. Kenshin tiba-tiba ditembak dari belakang. Pelakunya oleh si mafia Shanghai, dan ia juga akan menembak Enishi. Namun, Nona Kaoru tiba-tiba menyelamatkan Enishi. Dianggapnya mengganggu, si mafia Shanghai pun membidik Nona Kaoru. Namun, ketika itu, Enishi tiba-tiba menghalanginya. Enishi kesal dan mencekik ingin menamatkan pria itu. Namun, Nona Kaoru menghentikannya. Pada akhirnya, Nona Kaoru yang menyelamatkan kedua pria berpedang itu. Setelah kejadian itu, Enishi pun akhirnya dipenjara di kepolisian Jepang. Ia mendapatkan catatan hariannya Tomoe yang diberikan oleh Nona Kaoru kepada Enishi. Film pun ditutup dengan Kenshin dan Nona Kaoru yang sedang menziarah kuburannya Tomoe. Ending yang sangat semakin kesana semakin kesini. Kata-kata dari film ini adalah, masa lalu mungkin tak bisa dihapus, tapi masa depan selalu bisa dipilih. Bukan dengan melakukan kesalahan yang sama, melainkan dengan berhenti melakukan kesalahan yang sama. Saya admin dari CH ini mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan see you di next video. Bye-bye.